Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Satria, mahasiswa TI Universitas Dianuswantoro. Ingin mempresentasikan sebuah proyek dari mata kuliah Sistem Operasi dengan kelompok kelas A114424. Kali ini saya mau mempresentasikan sebuah project server menggunakan server Linux. Implementasi server Linux ini saya memakai sebuah virtual machine. Nah, jadi kali ini saya menggunakan Debian 8 sebagai server saya. Langsung saja saya mau meremote untuk server saya. Saya di sini meremote menggunakan putih. Saya menembak menggunakan SSH. Langsung aja tembak IP-nya. Dalam konfigurasi kali ini kita akan membahas beberapa service yang ada di server, yakni pertama DNS server, database server, web server, WordPress, subdomain, FTP server, dan mail. Langsung aja kita buka server saya. Nah, ketika kita membuat server, pastinya kita harus menyiapkan dahulu beberapa service yang perlu ada di server atau service basicnya, seperti halnya DNS server. Maka dari itu, langkah awalnya kita harus menginstal yang namanya bin9. Jadi bin9 ini adalah service DNS server yang ada di Linux. Langkah awalnya kita tinggal install apt-get install bin9. Nah, di sini saya sudah menginstal bin9. Oh ya, sebelum sampai ke langkah-langkah penginstalan, kita pastikan dulu source list yang ada di Debian kita, atau istilahnya itu repository saat kita mau menginstal service-service yang mau kita install. Ngeceknya di mana? Ngeceknya di sini. apt source list. Nah, di sini saya sudah memberikan repository lokal, yakni repository kambing UI. Ada 3 line source list. Nah, setelah kita menambah source list tadi atau repository tadi, kita tinggal install aplikasi yang ingin kita pasang di server. Oh ya, sebelum masuk ke DNS server, kita pastikan dulu untuk men-set bagian IP dari Debian kita atau server kita. Jadi di sini saya menggunakan, ini kan virtual ya, saya menggunakan dua interface, yakni interface ETH0 dan ETH1. ETH0 di sini saya digunakan sebagai NAT atau penghubung ke internet. Kemudian untuk ETH1 saya gunakan untuk point to point antara server virtual saya dengan komputer lokal saya. Seperti apa settingannya, kita coba cek di nano etc network interface. Nah, di sini kan sudah terlihat untuk ETH0 itu DHCP, dia mendapat IP dari router saya yang ada di rumah. Terus kemudian ETH1 saya set static sebagai point to point ke arah komputer saya, agar nanti saya juga bisa meremote server ini. Terus kemudian
kita masuk ke DNS servernya, cd etc bin. Nah, jadi langkah awalnya saya mengset file named.conf. Nah, jadi saya set sedemikian rupa. Ini saya menggunakan domain satria.ac, kemudian satria AC atau zone ini memforward ke file db.domain. Kemudian zone yang reverse yang bawah ini saya tembak ke db.ip. Kita cek satu-satu. Nah, satria.ac. Nah, seperti ini. Saya memasang www, terus portal, dan juga mail. Ini untuk nanti keperluan subdomain dan keperluan mail server atau webmail server. Kemudian untuk reverse nya seperti ini 3 karena ini IP server saya, oktet terakhir dari IP server saya. Nah, setelah kita otak-atik atau setting bagian file-file tersebut, kita tinggal restart saja service dari pin 9. Kalau udah restart, kita cek ke bagian nano etc resolve. Nah, ini bagian yang sering kali mengganti sendiri ya IP-nya. Kita harus ganti dengan IP server kita supaya nanti resolve-nya ke IP server kita sendiri, enggak ke luar ya. Terus kemudian kita cek nslookup satria.ac, lalu muncul seperti berikut. Kemudian kita coba cek untuk ping, jalan nslookup IP-nya jalan. Oke, untuk konfigurasi DNS server sudah selesai seperti itu. Oke, lanjut untuk bagian database server. Saya di sini menggunakan MySQL sebagai database-nya. Seperti biasa, langkah awalnya kita install MySQL. MySQL server. Nah, jadi saya menggunakan MySQL server. Kalau udah diinstal, kita coba untuk masuk ke MySQL-nya. Kita coba login. Nah, kalau ada tandanya MySQL seperti berikut, berarti udah bisa login ke MySQL-nya. Kita coba cek database. Nah, saya juga udah pernah bikin database WordPress di sini. Gunanya untuk nanti service WordPress-nya supaya berjalan dengan normal. Untuk settingan database server sih cuma seperti itu aja. Terus kemudian untuk web server, jadi kali ini saya menggunakan Apache dalam menggunakan web servernya. apt get install Apache 2. Nah, nanti bakalan muncul atau tercreate directory ini.
nanti kita bakalan ngotak-ngatik bagian site available. Nah, di sini kan saya sudah ngotak-ngatik bagian ini ya. Nah, ini saya edit mengarah ke WordPress saya. Jadi akan seperti apa nanti. Nah, coba saya kembalikan ke default dulu. Start. Nah, saya cek dulu untuk bagian resolve-nya. Nah, kalau sudah, saya cek untuk service web servernya apakah berjalan apa belum. W3M. Oke. Seperti ini Debian logo, Apache 2 Debian default. Kalau munculnya seperti ini berarti berjalan dengan normal. Kalau kurang yakin, kita bisa cek ke komputer kita, komputer lokal kita, agar bisa dicek secara langsung. Pertama, buka browser. Nah, jadi di sini saya mau mengakses untuk IP server saya. Nah, kalau munculnya seperti ini berarti berhasil ya. Untuk web server udah berjalan dengan normal. Lalu kemudian, nah kali ini kita mau mengecek untuk konfigurasi WordPress. Jadi yang tadi saya ubah dulu untuk mengarah ke WordPress. Oke, kita restart lagi. Dan W3M 11. Oke. Nah, ini WordPress saya sudah saya setting juga sih. Jadi munculnya seperti ini. Kita cek di browser juga. Close dulu. Nah, sorry bentar. Nah, nanti bakalan muncul seperti ini. Kita coba akses untuk lewat domain ya. Tapi sebelum lewat domain, kita matiin dulu internetnya. Soalnya kadang itu kalau internetnya nggak dimatiin, itu bakalan ke resolve ke internet ya, belum, nggak ke lokal dulu. Kita matiin dulu, kemudian akses ke satria.ac. Oke, sepertinya bisa, cuma agak lama ini. Nah, bisa. Oke, selanjutnya untuk subdomain. Jadi subdomain sudah saya tunjukkan di awal tadi pada saat DNS server. DB domain. Nah, saya ingin mencoba untuk mengakses portal ini. Jadi subdomain nanti tulisannya portal satria.ac. Jadi di sini portal.satria.ac. Nah, untuk portal sendiri saya arahin ke sini, nano portalku. Jadi nanti arahin ke HTML portalku. Kemudian kita cek aja. Nah, ini subdomain portal satria.ac. Jadi untuk subdomain sudah berjalan. Ya, setiap kali kita membuat site available ini, kita harus enable
mengenablekan site-nya terlebih dahulu. Seperti halnya portalku.conf ini. Portalku.conf ini sebelumnya sudah saya add to site. Jadi enable site untuk portalku. Nah, site portalku already enable. Jadi udah ke enable ya. Jadi kalau nanti semisal belum ke enable, di enable dulu. Setelah di enable, nanti service Apache-nya di reload. Oke, untuk subdomain udah. Oke, untuk service selanjutnya yakni FTP server. Untuk FTP server langkahnya cukup mudah. Kita tinggal install service-nya. Install Pro FTPD. Nah, udah. Terus kalau udah, kita tinggal buka. Untuk mengetesnya kita tinggal buka salah satu atau aplikasi untuk membuka FTP servernya atau meremote. Saya di sini pakai FileZilla di komputer saya. Kemudian kita tinggal menembak IP-nya. Terus oh iya, saya juga udah bikin usernya untuk FTP. Portnya 21 FTP. Tinggal dikonekkan aja. Terus udah. Jadi kalau seperti ini service FTP sudah berjalan. Terus kemudian kita mengetes untuk copy filenya ya. Kita coba aja copy ini hello world ke sini. Oke, udah masuk. Kalau kurang yakin kita cek aja di sini. Home bagus FTP. Nah, hello world udah masuk di sini ya. Berarti service FTP udah berjalan dengan lancar. Nah, ini kemudian untuk service mail. Untuk service mail saya menggunakan Postfix. Git install Postfix. Dan juga pakai Kurir IMAP, Kurir POP. Itu saya install semua. Setelah kita install Postfix ya, kita mesti kudu rekonfigur ulang Postfix-nya supaya nanti kita bisa ngotak-ngatik bagian Postfix di sini. Nah, jadi di dalam main.cf Postfix ini, di bagian ini kita tambahin home mailbox maildir ini. Untuk rekonfigurasi ulang ini intinya sama sih. Intinya nanti isinya seperti berikut. Nah, di saat rekonfigurasi ulang kita mengisi ini semua, tapi secara grafik user interface sih, enggak manual seperti ini. Kita pakai IPv4 aja sih. Terus kalau udah rekonfigurasi ulang, kita pasang atau kita tes untuk emailnya. Oh ya, sebelum mengetes kita pastikan dulu udah punya usernya. Jadi di sini saya menggunakan dua user, namanya mail2 dan mail2 dan mail3. Nah, saya mengeceknya menggunakan telnet. Jadi otomatis harus menginstal service telnet terlebih dahulu. apt-get install. Nah, kita langsung aja coba tembak. Nah, ini biasa, ini mesti ganti-ganti terus ini. Nah, kita coba tembak ke telnet.satria.ac.
terus kemudian portnya itu 25. Nah, kita coba untuk mengirim pesan ke salah satu user saya. Mail from mail 2. Jadi email dari mail 2 kekirim RCPT receipt to mail 3. Kemudian kita isi datanya, tes coba email. Kita isi emailnya, tes coba email titik, kemudian titik lagi untuk mengakhiri. Oke. Kalau sudah, kita exit, quit, terus kita cek apakah emailnya sudah masuk atau belum. Satria.ac 1110 portnya. Kemudian kita masuk ke mail 3 karena receivernya tadi mail 3. Passwordnya bagus. Terus kita cek. Nah, tes coba udah masuk. Lalu jadi mail servernya udah jalan dengan lancar. Selanjutnya kita masuk ke bagian webmail service. Di sini saya menggunakan Squirrel Mail. Git install Squirrel Mail. Jadi Squirrel Mail ini basisnya adalah web. Otomatis nanti kita buka via web. Jadi nanti di sini di bagian Apache saya sudah membuat mail.conf ini. Ya, ini mengarah ke dokumen rootnya user share Squirrel Mail. Kemudian setelah kita install Squirrel Mail, pastikan dulu di sisi Apache kita copy 00 default ini menjadi mail.conf supaya mail.conf ini mengarah ke directory Squirrel Mail. Oke, langsung saja kita tes untuk Squirrel Mailnya. Kita coba untuk masuk di browser mail.satria.ac. Nah, udah bisa. Kita login menggunakan mail 2. Oke. Kita coba untuk mengirim sebuah email ke mail 3. Mail 3@mail.satria.ac. Tes email tes. Kita coba mengirim. Kita cek di bagian send. Oke, udah terkirim. Nanti kita sign out, terus login pakai mail 3. Nah, ini sudah masuk emailnya. Jadi untuk konfigurasinya, untuk konfigurasi webmail sudah bisa lancar ya. Kita coba reply emailnya. Oke, udah bisa masuk juga, mantap. Oke, jadi untuk servisnya udah selesai semua. Untuk webmail juga udah selesai. Kemudian untuk kesimpulannya adalah service ini merupakan basic dari service yang ada di server, yang harus ada lah ya.
Jadi kalau semisal ada sebuah kekurangan di salah satu servisnya, semisal nih DNS itu kan penting ya. Jadi DNS itu memudahkan kita dalam mengakses server kita, bisa melalui domain. Jadi sebagai pengganti IP-nya. Kemudian untuk database server, untuk menyimpan database ini juga penting, menyimpan data-data ke server kita. Kemudian web server, WordPress, sebetulnya nggak harus WordPress sih, ada service yang lain, cuma kita pakainya WordPress. Subdomain ini menurut saya sih opsional, cuma kan kalau bisa kenapa nggak dipakai subdomain ini. Sebenarnya juga nggak kalah penting daripada DNS server ini kan satu kesatuan sebenarnya, DNS dengan subdomain. Kemudian untuk FTP server ini untuk transfer file ini juga penting di dalam server, harus ada malah. Kemudian mail ini juga penting guna untuk mengirim pesan. Jadi semua service ini saling terkait ya, harus ada salah satunya, harus ada di basic setiap server. Mungkin kesimpulan dari saya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata atau salah ucapan dari saya mohon maaf. Saya Muhammad Bagus Satria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.